Oke, oke, oke. Ini saya baru dengar voice-mu, makanya Miss Yuni langsung telepon kamu. Tapi kamu tahu kan setiap kali telepon masuk, enggak apa-apa. Kamu tahu kan setiap kali telepon masuk ke saya secara langsung dan tidak langsung masuk di YouTube sama di Facebook. Jadi hati-hati jangan pernah menyebut nama siapapun, termasuk. Saya juga sering nonton itu apa video apa YouTube-nya Miss Yuni, saya juga ngikutin no. Oke, tapi kamu tahu ya. Soalnya saya tidak ingin setelah viral kalian minta take down. Oke, gimana? Ada apa Mbak? Kok penasaran saya ini ya, kenapa? Gini loh Miss ya, sebenarnya kakakku tuh nggak mau telepon Miss, tapi kan aku minta solusinya terus gimana gitu loh. Terus kalau kita pendam sendiri terus kita gimana ya? Saya ikut budrek, saya bukan saya yang kena tipu, tapi saya ikut pusing lah Miss. Oke, budreknya kenapa sayang? Budreknya kenapa? Kan kakak saya cerita, saya sambungkan ke saudara saya ya, biar dia ngomongnya gamblang. Oke. Bentar ya. Nah, kok bingung saya mendengarkannya, bingung itu. Uang tuh gimana, katanya dapat itu loh, dapat apa itu? Dapat warisan dari majikan. Ternyata apa, katanya dibekukan gitu, terus itu ceritanya. Waalaikumsalam. Oke. Tapi sampean tetap harus tak kasih tahu ya, karena saya tidak ingin kalian menyebut nama siapapun, termasuk namamu sendiri, karena saya tidak ingin kalau setelah viral kami minta take down. Kenapa Mbak kok adikmu koyo abot songgone, ada apa ini? Ada apa? Ini Mbak, katanya ya itu dapat uang dari majikan, dari mbahnya itu yang dijaga itu, katanya anak wasiat, katanya dapat uang 2 miliar gitu ya. Terus uangnya itu udah dimasukin ke bank, katanya gitu ngomongnya, pinjam duit buat harus ngasih duit dulu, bayar dulu ke bank itu biar cair gitu Mbak. Terus? Pokoknya setiap kali itu terus ngomong mintanya duit terus kan lama-lama saya juga curiga kok duit melulu harus utang ke sana ke sini gitu loh Mbak, kasihan. Katanya pokoknya duitnya 2 jam lagi cair, terus minta 50 juta, udah dikasih 50 juta, nanti berapa jam lagi mau cair lagi, katanya masih gangguan apa nunggu dari Kementerian Uang apa itu keuangan negara apalah itulah gitu loh ya. Kasihan. Terus yang bersangkutan itu nggak mau, udah pasti solusi minta bantuan ke ini kayak gitu loh, tapi dia takut atau gimana saya juga nggak tahu. Oke. Saya bilang takut TV. Kan kayak kalian gini kan nggak masuk TV, yang masuk kan saya sendiri, sayang. Kan nggak ada hubungan sama dia. Iya, saya udah bilang gitu. Oke, ya, ini itu gimana gitu loh, takut atau nanti ada yang ikutin juga, kewajibannya gitu. Kemarin tuh hari Minggu ya Miss, saya tuh kan nggak pernah libur di sini. Nggak pernah libur, terus dia minta bantuan aku suruh transfer uang itu kan, aku minta izin majikanku 2 jam pergi ke bank Sweden itu, saya lihat tuh mukanya kayak kosong gitu loh orangnya, kurus malian. Oke, dikirimnya kemana sayang? Dikirimnya kemana? Ke bank Mandiri. Le warisan teko majikane di Hongkong kok kirimnya nek Mandiri piye toh? Saya juga nggak tahu. Kalau warisan itu iya, dalam itu pergi ke Koswede, di jembatan Koswede itu ketemu anak Indo, terus kamu apa ada masalah sama pembantu kamu, terus iya, terus minta nama pembantumu siapa, liatin gitu, terus nama iku apa, minta nomor teleponnya, terus sudah dikasih, terus orang itu menghubungi kakak saya itu, terus apa
majikannya itu kasih riset kayak riset apa itu dari yang katanya nolnya berapa itu katanya udah ada riset ya saya percaya. Oke. Ternyata tadi kan itu siapa fotonya orang yang minta uang itu loh, Yoga Pratama, katanya notaris Bank BI Sentral Indonesia itu dikasihkan ke aku toh. Terus saya searching di Google, masuknya ke Facebook, ternyata banyak orang yang ditipu. Terus di TikTok juga gitu. Berarti sampean kan sudah sadar nih kalau saudaramu ditipu bukan dapat warisan dari majikan 2M. Iya, aku dulu tanya saudaraku tuh, Mbak, kamu tanya sama majikanmu itu benar-benar transfer uang enggak? Atau itu dulu katanya ya, sekarang kemarin malam majikannya bilang kalau dia nggak kirim 2M itu. Oke, berarti dia menipu kalian. Mbakmu sendiri itu ditipu tapi menipu kalian. Paham nggak? Ini pernah terjadi, Mbak. Ada salah satu pembantu yang saya kenal, dia tanya sama saya, Miss Yuni, harga rumah di Hong Kong itu berapa M? Ya, saya bilang paling murah mungkin 7M lah. Paling murah, aku bilang gitu. Oh, kecil lah. Soalnya saya dapat warisan nih, 15M. Nah, itu surat-suratnya dikasih tahu saya, Mbak. Surat-suratnya dikasih tahu saya. Dan saya bilang, Mbak, ini sindikat. Tapi dia nggak percaya sama dengan apa yang kalian lakukan. Dulu saya masih belum viral ini. Ini sebenarnya kejadiannya sudah lama ya, Mbak ya. Dan berulang lagi. Sampai si Mbak itu ngirim apapun loh, Mbak, ke cowok tersebut. Sampai dibookingin hotel juga. Karena dia mau datang ke Hong Kong. Dia menipu sama orang, sama teman-temannya sendiri kalau dia itu dapat warisan. Tapi sebenarnya dia itu tertipu oleh sindikat scammer. Oh. Paham nggak? Jadi dia itu menipu kalian supaya kalian percaya, tapi sebenarnya dia sendiri tertipu. Mungkin kayak gitu mungkin banget. Ini yang sering terjadi. Kenapa? Karena mereka tidak mengizinkan kita jujur sama orang lain. Kalau kita jujur sama orang lain kan otomatis kan dia akan mempengaruhi kita. Nah, karena itu biasanya sindikat itu tidak mengizinkan dia teleponan sama siapa saja. Iya, persis itu, persis. Nah, bener nggak? Gitu. Iya. Iya. Kalau ngobrol sama kamu kan pikiran mbakmu jadi pecah. Makanya mbakmu itu cuma fokus sama orang itu aja. Iya, benar, sama suami pun nggak dengar. Iya. Jadi itu memang kayak gitu, Mbak. Itu kena sindikat ya. Jadi apakah itu dihipnotis? Enggak. Dia otaknya sudah dicuci, sayang. Astagfirullahaladzim, ya Allah, kasihan. Kan masih inget tuh ada orang sampai habis 700 juta, utangnya kemana-mana, sawahnya di rumah dijual. Ada kan di konten saya? Iya, ada. Betul. Ada. Kamu cari judulnya yang 700 juta, kamu ketik 700 juta unit TKW Hong Kong. Itu keluar, Mbak. Iya. Jadi ya dia nggak akan sadar. Masih inget nggak ada seorang ibu-ibu yang suaminya dari Indonesia kirim 100 juta? Iya. Betul. Itu sama seperti itu, Mbak. Kenapa akhir-akhir ini Miss Yuni ngangkat teleponnya sindikat? Biar kalian tahu cara-caranya sindikat membohongin kita itu seperti apa. Bukan berarti Miss Yuni banyak waktu ngurusi garangan. Enggak, itu adalah edukasi buat kalian. Jadi mbakmu kan nggak cerita biar kok bisa dihapusi. Nah, di kontennya Miss Yuni kan banyak itu garangan-garangan yang mau ngomongnya manis-manis. Iya. Paham ya? Jadi di dalam konten saya itu lebih banyak ke edukasi. Walaupun saya teleponan sama garangan itu tuh lebih ke edukasi. Bahwa sesungguhnya itu memang nyata. Itu nggak akan bisa sadar, Mbak, kecuali dia sendiri yang sudah capek. Nggak bisa sampean ngomongi model apa nggak iso. Iya, om ini harus pilih tapi nggak kayaknya nggak dengar gitu. Nggak bisa. Nggak bisa masuk, Mbak. Iya, kemarin itu sampai saya tuh marah sama satu orang, Mbak. Paspor digadekan, semuanya habis. Tapi dia nggak sadar loh, Mbak.
Sampai saya maki-maki habis-habisan dia tuh nggak sadar. Anaknya yang di rumah itu sampai nangis-nangis ngiling no ibu nggak sadar dia. Iya. Karena sindikat itu masuknya dengan cinta. Gak tahu diseneni, disayang terus. Makanya dia nggak akan percaya sama kita. Saudaramu itu nggak akan percaya sama kamu. Apa meneh awakmu teleponnya karo ngamuk-ngamuk. Gak mandi omonganmu. Jadi kalau mau ambil hatinya kakakmu lagi itu dihalusin, dipancing. Ya ora apa-apa Mbak, sampean tak silih duit tapi ngomong sejujur enak apa. Ngerti? Saya itu udah gitu loh, Mbak. Udah gitu loh, Mbak. Kamu jujur, aku pinjemin, Mbak. Tapi jujur. Iya, Mbak. Katanya juga ngomongnya gitu, jujur. Iya, tapi tetap kalau kamu nggak jujur ya udahlah, aku kayaknya kamu bohong deh, nggak tak kasih deh. Gitu aja. Biar dia jujur, tapi jangan dikasih. Dia minjam itu jangan dikasih. Kamu ngomong sama dia dengan baik-baik. Ngerti nggak? Ya Allah. Jadi jangan Iya, minjemin. iya. Kalau kalian minjemin tuh sama aja menjebloskan dia dalam kuparan, dalam jurang. Jangan minjemin orang-orang yang sedang otaknya dicuci. Salah kalian. Kalau kamu minjemin sama aja kamu membunuh dia. Piye? Soalnya itu semalam baru tahu gitu loh, Mbak. Tapi sama nyili. Baru, baru tahunya itu semalam. Dia baru gini, katanya dia tuh dapat apa rinci dari majikannya juga dapat. Terus saya kirain juga dapat itu apa notaris waris dari neneknya. Saya kira juga itu akhirnya ya saya kasih lah uang. Gak tahunya ternyata muter-muter gitu loh, Pak. Dia Hah? kamu katanya kemarin kemarin kasih fotonya orang itu, terus foto orang itu nama Yoga Pratama saya searching di Google, masuknya ke Facebook ternyata itu penipuan, di TikTok juga ada gitu. Oke. Lah, kalian sudah meminjamkan uang ke dia. Kalian sudah meminjamkan uang. Udah banyak, udah hampir 200 ya Mbak ya. Oh, sama nyili DE misan. Iya Mbak. Waduh, yo DE kejebak semakin dalam, Mbak. Dia kejebaknya semakin dalam lagi gitu. Semua itu hampir berapa Mbak? 300 ya Mbak ya? Semua itu. Tak kali ya 300 lebih lah. 300 lebih loh. Dia di apa pinjam di bank Hongkong juga gitu loh Mbak. Aku tahu juga semalam Mbak. Alex itu punya pinjaman segitu banyaknya. Berarti kalian mendukung dia gitu. Ya bukan mendukung Mbak, nggak tahu kalau dia itu dapat itu apa risik dari majikannya juga loh. Katanya dapat apa neneknya juga ngomong. Saya kirain juga sudah dapat itu apa kertas di atas hitam putih ada materainya juga saya kirain. Berarti kalian yo wis nyata-nyata tertipu lek ngono wisan. Iya, ini benar-benar ketipu juga Mbak. Waduh, lah Dari awal itu nggak jujur Mbak. Taunya kita dia itu ngomongnya dapat warisan dari neneknya, ya katanya, terus biar duitnya cepet cair harus bayar dulu buat mancing, nggak ketemu mancing apa saya juga nggak tahu. oke. Mancing duit biar cepet cair gitu loh Mbak. Mancing duit biar cepet cair. Oh, kok tinwale Bapak apa ngomong aku mah. Ini jembit. Maksudnya duitnya itu bayar ke orang itu yang duitnya yang ya itu cepet cair harus bayar segini, udah dikasih segini lagi gitu, udah berapa kali gitu loh. Lu. Izinin Mbak. Waduh. Berarti ya tadi bener dong aku ngomong kalau ini tertipu tapi malah menipu kalian juga. Bener nggak? Iya. Aduh. Itu lebih. Iki saat duluran tuh kalian ini. Iya, saudara. Dulurmu dewe.
satu RT ya, satu keluarga. Aku adiknya yang di Hong Kong. Kalau yang mbaknya satunya itu Taiwan tuh adik saya, keponakan anaknya kulit saya. Loh. Iki sing teko Taiwan bareng melo-melo. Iya, saya itu dari Taiwan. Saya sama kakak saya itu 81 juta. Masa Allah. 81 juta. Terus mbaknya yang ngomong di Hong Kong ini 78 juta. Masa Allah. Terus belum dia pinjam ke bank Indonesia. Kaminya suruh pinjam ke bank. Sudah berapa tahun ya? Waduh. Aku terus kumpulin uang di Hong Kong itu lama lebih. Saya sudah mau 6 tahun belum pulang loh. Masa Allah. Jadi ini saudaramu ada di Hong Kong ngakunya dapat warisan dari majikan 2M, tapi ternyata dia ditipu oleh laki-laki atas nama Yoga Pratama, nyilih duit di kalian semua yang ada di Taiwan, di Hong Kong, bahkan yang ada di Indonesia. Dia tertipu tapi malah menipu, bener nggak? Dia juga nggak tahu tertipu. Taunya dia dapat warisan 2M dari neneknya. Tapi kan katanya Yoga Pratama tadi. Kan kalau Itu masih untuk hari ini. Sebenarnya kemarin kita saya cari di internet. Bukan, gini maksud aku adalah Bayu. Sebenarnya gini loh, sebenarnya mbakmu dari awal aku rasa tahu kalau dia itu sama Yoga Pratama tadi. Tapi dia ngaku sama kalian kan didapat warisan dari majikan. Seperti cerita saya tadi bahwa ada orang yang ngaku katanya dapat uang dari majikan, tapi ternyata dia ditipu. Jadi dia itu kan nggak mungkin nih dapat pinjaman dari kalian kalau dia ceritanya nggak direkayasa, bener nggak? Iya, kalau dia jujur mungkin kita nggak ngasih. Betul, kalau dia jujur nih, aku dapat uang dari Yoga Pratama 2M, kalian nggak akan ngasih, bener nggak? Iya. Nah, karena itu, iya, tapi kan dia ngomongnya dapat dari neneknya. Iya. Terus saya percayanya itu gini loh. Dia, aku kan sama ngomongnya itu, ya kamu dapat itu, kamu udah beli lihat, nanti kamu udah ngasih tahu aset kamu, aset apa, maksudnya surat kalau benar-benar ini dikasih ke kamu. Iya mbak, udah mbak, jadi ya udah aku pinjemin. Itu nih. Ada buktinya nggak? Dia kasih kamu bukti nggak? Kalau dapat warisan 2M. 2M tuh banyak loh mbak, kan nggak mungkin juga. Apaan resep itu loh, yang dikasih tahu saya itu resep. Resep itu kata suaminya, kata aku telepon suaminya, resep itu bukan dari majikannya, tapi dari Yoga Pratama yang di Jakarta itu. Oh, berarti kan dia bekerja sama nipu kalian loh. Boleh dibilang seperti itu dong. Ya Allah, benar-benar. Kan si Yoga Pratama bantu dia membuatkan resit itu. Dia nggak tahu. Katanya dari majikan, nggak tahu yang benar yang mana. Itu dari majikan. Ini orangnya telepon nggak ada. Bingung aku ngasih solusi dia. Bukan, coba angkatin Mbak, gabungan aja Mbak. Pingin dengar aku. Pingin dengar dia ngomong apa. Iya. Coba gabungan. Biar dia cerita sendiri ke Miki gitu loh. Biar jelas ya, Miki ya. Betul. Izin dia dulu ya, nanti ya enggak. Iya, SMS-in dia dulu. Aku lagi teleponan Mbak Misuni, sama mau gabung nggak? Kalau kesempatan itu bisa nggak minta tolong gitu? Ya bisa, tapi kan masalahnya dia mau melapor apa enggak sayang? Lah kalau kamu nggak bisa ngelapor, kamu yang bukan dibohongin. Iya, kayaknya dari semalam itu habis dia kayaknya ngerasa pernah tipu itu, saya kasih tahu besok kamu minta tolong gini, minta tolong gimana.
Tapi dianya agak bulat terus gitu loh mungkin. Nangis, cuma nangis dianya. Ya nggak bisa Mbak, Aku juga bingung. nggak bisa soalnya. Karena kalau dia nggak sadar nggak bisa. Tadi kan saya bilang, kalau dia nggak sadar nggak bisa sayang. Iya, harusnya yang lapor kan yang bersangkutan. Kalau kita ini nggak bisa gitu loh. Nggak Mau bisa. lapor gimana? Tapi Iya, kan hitungannya sama kamu kan dia tetap utang kamu. iya, iya. Tetap utang, iya utang. Nah, iya kan? Tapi Nah, kasihan gitu loh. Gimana caranya? Sebentar. Gimana caranya? Halo? kenapa Mbak? Katanya dia mau gabung tapi cuma sebentar. Ya udah nggak apa-apa. Ya udah nggak apa-apa. Tanyain dia mau ngelapor atau enggak itu aja sih. Harusnya mau. Kalau dia jujur ya kita bantu. Kalau kalau enggak ya kita nggak bisa bantu apa-apa Mbak. Dikit, ini gini. Ada kan ini sambil ngomong. Tentang cerita kronologinya gitu ya. Iya, tapi aku lihat ngomong mungkin raso ya sampai detilnya karena majikanku saiki nang omah mah. Cuman jawab pertanyaan aku aja Mbak. Kamu bagaimana mengatakan sama teman-temanmu bahwa kamu dapat warisan dari majikan? Karena majikanku kan bilang ke C, tapi uang itu karo majikanku. Gak tahu majikanku itu tuh waktu ke kos BB ada anak-anak yang pakai kerudung, pakai jilbab itu loh. Ngobrol sama dia, terus tanya-tanya begitu, nggak tahu dia tanya apa, terus bilang eh, minta apa ke namaku sama nomor HP begitu loh. Mbak, saya nanya sama kamu jujur loh. Kenapa? Jika kamu mengatakan bahwa majikanmu memberikan kamu warisan 2M dan itu palsu, kamu yang dipenjara loh. Karena fitnah. Saya nanya kamu sekali lagi. Kamu yakin majikanmu ngomong kamu dapat warisan 2M? Soalnya ini nggak main-main loh. Ini nggak main-main loh. Tidak tahu. Makanya aku ngomong, tapi kamu karena kamu mau dijanjikan sama Yoga Pratama dapat 2M, ya nggak apa-apa. Kita bantu sampean untuk mencari Yoga Pratama tersebut. Tapi kamu bilang majikan Hongkong mengatakan kamu dapat 2M, ini nggak bercanda loh. Ini tidak bercanda loh. Ada paham. Jangan buat guyonan loh. Saya nanya sekali lagi. Saya nanya kamu sekali lagi. Majikanmu yakin ngomong ngasih kamu 2M? Emang benar kamu tak dampingi, tak tuntut majikanmu. Tapi kamu bercanda, ya udah cukup di aku aja. Iya, sekan dia gak pernah ngomong 2M, semuanya dia itu mau transfer uang begitu katanya saya dapat warisan. Habis itu Mbak Yo, dia itu ketemu anak Indonesia, terus habis itu jujur majikanku nggak ngomong cuma nggak ngomong itu uang 2M cuma dapat warisan. Habis itu majikanku ke pos BB ketemu anak Indonesia, dia ngobrol terus ngasih tahu, dia bilang nama pembantumu siapa dan nomor teleponnya berapa. Begitu dia ngasih tahu saya, terus saya dapat resit itu Mbak, begitu loh Mbak. Berarti yang memberikan nomormu, sebentar, yang memberikan nomormu itu pada orang yang tidak kamu kenal adalah majikanmu. Benar atau tidak? Karena di sini, di Hong Kong, memberikan nomor pada orang lain tanpa seizin, itu majikanmu bisa dituntut. Iya, tapi katanya majikanku nggak sadar loh Mbak sampai. Enggak mungkin Mbak. Itu polisi enggak kayak gitu Mbak. Polisi deteksi enggak bilang enggak sadar kayak gitu loh. Enggak bisa loh. Enggak sadar itu bisa dituntut loh. Makanya saya nanya nih, kamu boleh ditipu orang. Tapi kalau sudah ngomong sama saya, jangan sampai menipu saya. Kenapa? Karena ini urusannya gede loh. Nyangkut wong Hongkong loh. Nyangkut wong Hongkong loh. Kamu bilang sama saya, majikanmu tidak sadar loh. Ini direkam loh, masuk di YouTube loh. Jangan guyon sama saya. Iya enggak. Ayolah, tapi yang dari Indo bilang itu katanya saya dapat warisan 2M gitu. Sebentar. Saya nggak paham ini apa hubungannya majikan Hongkong karo Indonesia. Indonesia ki sapa? Majikan Hongkong ki sapa? Karena
Mbak yo, karena yang di sini di Hongkong mbak-mbak itu loh mbak, mbak-mbak itu loh, nggak kenal itu loh. Sebentar. Karena nomor tidak dikenal itu bisa ambil dari YouTube, dari Facebook, dari mana aja, sliding mana-mana. Makanya saya nanya nih, urusannya sama orang Hongkong. Saya cuman pingin clearkan. Itu yakin majikanmu ngomong kayak gitu? Ini jadi rame loh, jadi viral loh. Lek sampean ngomong majikanmu akan memberikan warisan. Tapi kok wong Indonesia yang ngasih kabar? Iki gak guyon loh, Mbak. Iki kasusnya gede loh. Jujur, bro. Jujur aku mbak, tapi majikanku nggak ngomong berapa. Begitu, Bukan, Mbak. sebentar. Begitu. Saya ngomong sama kamu. Majikanmu mau ngasih warisan. Kue iki sopo? Kenapa tiba-tiba majikan ngasih warisan? Kue kerja berapa tahun di situ? Majikanmu wis mati tak? Buat makan sendiri aja mereka pelit loh. Kenapa tiba-tiba ngasih kamu warisan? Dan kamu cerita sama saudaramu 2M. Ya, makanya kaget karena witansi dari Indonesia. Sebentar Mbak, sebentar. Warisan in Hong Kong nggak ada hubungan dengan Indonesia. Nggak masuk akal. Saya ngomong sama kamu. Warisannya di Hong Kong kok duit resite itu kok Indonesia. Nggak masuk di akal saya. Ayo. Makanya mbak resite itu loh sekarang nggak tahu masih ada apa. Berarti kan sampean tertipu loh. Berarti sampean tertipu. Boleh saya ngomong sampean tertipu? Iya makanya aku ditipu mbak karena majikanku nggak transfer uang begitu. Berarti kan majikanmu tidak tahu kamu ditipu orang ini toh? Bukan majikanmu kan? Iya. Berarti kan bukan majikanmu toh, sing kamu bilang dari kos WB ini semua bukan kan? Bukan kan? Majikanku itu juga nggak kenal itu. Mbak. Makanya saya nanya sama kamu. Berarti kan bukan majikanmu yang ngomong mau ketemu di kos WB sama orang ini bukan kan? Karena itu urusannya gede lan dawa loh. Iya, majikanku itu ketemu tapi nggak kenal mbak, cuma itu. Oh loh mbak. Terus aku dapat SMS itu mbak, begitu loh mbak. Uang Hongkong itu nggak akan mau moro di pasar, di endi ketemu mbak uang ngasih nomornya pembantu ini tidak mungkin loh mbak. Tak golekane majikanmu mbak, tak ngobrol sama majikannya aku. Kok enek wong Hongkong kepo. Saya nggak percaya loh orang Hongkong itu paling privacy loh. Pembantunya itu nggak akan dikasih tahu loh. Majikanmu ruwet iki. Majikan ruwet majikanmu iki. Tapi awakmu kok duitmu iso goleki bro, iso anu bro bantu bro, lek awakmu. Soalnya majikan Hongkong buat makan sendiri aja angel loh. Gaji naik $100 rame sak jagat raya loh. Lah kok mau kowe untuk warisan 2M loh. Sing jelas loh. Iya, aku jelas mbak. Tapi aku sendiri namanya masalah ini nggak mau diperpanjang apa gimana lagi. Ya terang mungkin aku namanya ketipu mbak. Begitu. Oke, lek sampean ketipu mbak, sampean ngaku ketipu. Saya rodok lego. Sampean jujur sama saya akan carikan orang, saya akan carikan pengacara, saya carikan polisi. Saya mau, yang penting sampean jujur lan terbuka. Tapi lek kowe ngomong dek aku untuk warisan 2M teko majikan, kuwi urusane duwowo, Mbak. Duwowo. Tapi majikanku ngomong, majikanku kasih tau kirim duit itu intinya mbak, itu loh mbak. Tak ngomong sama majikanmu, aku apa polisi tak tekon di omah majikanmu nih, tak tanya no. Apakah benar majikan Hongkong akan memberikan warisan? Iya ngomong bro. Lek terang emang majikanmu ngomong, wani awakmu. Wani. Lek emang bener majikanmu loh itu. Makanya aku nanya, tak tanyakan apakah benar majikan Hongkong itu tiba-tiba ngasih warisan 2M terus mari ngono ngekekne nomormu di pos WB orang yang tidak dikenal. Iku urusannya dawa loh, iso-iso awakmu lek fitnah, awakmu sing di penjara loh. Iku urusannya dawa. Gak guyon loh. Tapi lek kamu bilang, mbak, aku dewe ya ramah masalah lagi diperpanjang. oh oke. Aku kena tipu begitu aja. Berarti bukan majikan, bukan. Saya ingin mengklirkan majikan Hongkong ini, Mbak. Bukan sampean ngomong jujur nggak apa-apa, bukan. Saya cuma nanya, majikanmu ini benar-benar memberikan nomormu pada orang lain atau kamu sebenarnya tertipu di Facebook? Itu aja, satu itu aja. Soalnya enggak, itu tak ungkit-ungkit terus, Mbak. Apalagi suamiku orang Hongkong. Tak uber. Bro, itu dibantu.
Neng nanti kejalan tuh kamu jujur pasti kamu bener-bener buka nomor nih udah dulu yang ora Majikan lek ngomong ki ya rasa sadar boleh lho Mbak. Nggak mungkin wong Hongkong ngomong kayak nomornya pembantu rasa ada. Yo, iki angel Mbak. Saya jujur saya nggak bisa bantu. Kayak sama sendiri ngomong karena kita menyangkut orang Hongkong. Urusannya Iya, Mbak, dua saya wong. paham hukumnya Hongkong gimana tuh saya paham Mbak. Makanya aku sendiri masalah nggak mau dipersulit, aku sendiri nggak mau dipenjara juga. Bukan. Sekarang gini loh Mbak. Soalnya kenapa? Lek kamu bener, kamu nggak perlu takut. Nggak perlu takut. Tapi pertanyaannya, tapi lek kamu fitnah, itu kamu di penjara Mbak. Makanya saya nanya ini, suami saya orang Hongkong, anak saya orang Hongkong. Apakah benar apa yang dilakukan oleh majikamu? Mengatakan memberikan warisan kamu 2M, tapi ternyata dia nggak sadar. Dia pernah bilang nenekku itu nulis wasiat, cuma dia itu nggak dapat uang, anak-anaknya semuanya pada nggak setuju, tapi dia nggak bisa ditransfer uang, begitu loh Mbak. Aku masalah ini juga nggak mau rumit karena aku sendiri sampai menanggung buat bank kena tipu ini Mbak. Aku Bukan, kan sebentar. jujur. Sebentar, Kamen, tapi kan kena tipunya bukan orang Hongkong yang menipu kamu kan? Saya juga nggak kenal Mbak. Saya juga nggak kenal orang Hongkong itu Mbak, begitu loh. Bukan, sebentar Mbak. Yang menipu Samen bukan majikamu kan, dengan warisan itu kan? Tidak kan, bukan majikamu kan? Bukan majikamu yang ngomong bahwa kamu harus membayar seperti ini baru warisannya tak keluarkan, bukan kan? Enggak, makanya uangnya nggak jadi ditransfer. Terus orang Indo SMS aku seperti itu Mbak. Makanya. Tapi kamu ngomong sama saudaramu bahwa untuk mengeluarkan uang warisan itu kamu butuh uang. Itu benar nggak? Pinjam temanku bilangnya itu siapa itu majikanku itu udah transfer uang, ternyata belum transfer uang. Lewong kamu urip sak omah mbek majikan kok majikamu transfer uang kamu nggak tahu piye toh sayang? Aku nggak dong nih. majikanmu ngomong ngarep-ngarep duit itu tau. Iya, tapi ini dia tiba-tiba itu nggak jadi transfer baru sekarang ngomongnya terus aku antara bingung dan bingung dapat aku dapat warisan 2M gitu Mbak. Lewong majikamu di Hong Kong, sing SMS kamu orang Indonesia, kenapa kamu percaya? Atau kamu pacaran sama Yoga Pratama? Astagfirullahaladzim Mbak. Loh, aku ki nanya, sebentar, aku tuh nanya loh Mbak, boleh dong. Soalnya kenapa? Ini adalah sindikat penipuan yang pura-pura baik dan sayang sama sampean. Bukan saya nuduh sampean seperti itu. Saya nggak seperti itu, Mbak. Oke. Karena saya berani pinjam ke teman saya. Majikan saya cuma pernah bilang itu, tapi dia ternyata nggak jadi transfer uang itu aja. Lah gak jadi transfer uang, lah kenapa sampean pinjem uangnya orang untuk kamu transfer ke orang lain? Nggak dapat warisan malah sampean diutang. Karena majikanku baru kemarin dia bilangnya nggak jadi transfer uang, Mbak. Bukan bukti dari Indonesia. Bukan tujuanmu minjem uang ke saudaramu itu untuk apa? Karena ada surat buktinya aku dapat warisan 2M dari Indonesia, Mbak. Itu karena aku percaya. Mbak, samen di Facebook pastinya tahu dong. Banyak sekali cek palsu, surat palsu, wasiat palsu. Samen pastinya tahu dong. Kalau Saya sampai nggak tahu, makanya saya percaya itu saya pinjam ke orang, Mbak. Kalau buat kendaraan, betapa ngapain saya pinjam kayak ngomong seperti itu, Mbak. Karena saya dapat cek itu palsu, enggaknya saya nggak tahu, Mbak. Lah kenapa kalau kamu nggak tahu palsu? Itu. Kalau palsu enggaknya kamu nggak tahu, kenapa kamu nggak cross check dulu, nyuruh suamimu ngecek apakah benar ini ceknya seperti ini dari mana, kenapa kamu nggak cross check sayang? Saya pernah ngomong suamiku, tapi mungkin saya ini udah terkena pelet, Mbak. Saya ini disuruh cari uang kemana-mana, saya nurut, Mbak. Cuma itu, Mbak.
bagaimana dia memelet sampean, Mbak? Dia SMS dan telepon saya, makanya Makanya gini loh, Mbak. dia hari Sebentar, ada dua itu bukan melet. Si cowok itu selalu teleponan sama di sampean, nganggep sampean ada dan selalu bersama sampean. Karena saya pernah, Mbak, makanya saya nanya sama sampean. Kita dia nggak pernah bilang begitu, Mbak. Katanya uang 2M itu harus dicairkan dan kamu harus cari uang karena mikir uang saya pinjam kemana-mana saya pengen dan cepat cair. Makanya saya itu pinjam kemana-mana itu dia minta itu saya kasih, Mbak. Begitu loh, Mbak. Oh, Karena oke. majikan mau daftar tapi nggak jadi, tapi itu resit itu dari Indonesia, Mbak. Kadang saya dapat warisan 2M. Kalau saya tahu palsu, Mbak, nggak mungkin saya pinjam ke semua orang. Suamimu ngingetin kamu nggak? Tapi di sini Enggak, suamimu ngingetin nggak kalau itu ceknya palsu atau kamu ditipu, ada yang ngingetin kamu nggak, sayang? suamiku pernah bilang jangan berkata itu semacam penipu, tapi aku nggak pernah dengerin omongan suamiku, Mbak, sampai paham. Kalau aku dengar mungkin nggak kayak gitu. Iya, saya paham. Karena itu saya nanya sama sampean. Suamimu pernah mengingatkan, tapi kamu yang tidak percaya. Sebenarnya suamimu tahu kamu ditipu, tapi kamu nggak sadar lah kamu ditipu. Iya, Mbak, Ah, begitu. Kalau berat. pinjam seperti itu. Sebentar. Berarti kan memang sampean tidak sadar karena itulah sampean tetap pinjam padahal sampean tahu sudah diingatkan bahwa sampean ditipu. Tapi sampean tidak percaya. Benar nggak? Iya, Oke. Sekarang kenapa sampean sadar nih? karena saya kemarin itu suruh terakhir lagi 10 berhubungan sama saudara saya ini. Kok minta uang dan minta uang. Terus? Itu takutnya kamu ditipu. Saudara bilang begitu. Terus? Iya, saya kan katanya ngurus uang 2M di Jakarta Pusat itu. Nggak ada bukti terlalu kuat itu. Kita bisa bayar dan bayar. Makanya saya menuruti, Mbak. Kemarin saudara-saudara saya bilang, Mbak, karena saya ada bukti 2M itu saya berani pinjam, Mbak. Begitu loh. Oke. Saudaranya itu baru semalam, Mbak, minta uang lagi. Dan saya jangan dikasih, dicek dulu orang ini siapa. Cuma itu, Mbak. Dalam jangka waktu berapa lama sampean ketipu dan berapa banyak, sayang? Semuanya hampir 3 hampir sama hutang-hutang itu hampir 300-an. Oke, 300 juta. Dalam jangka waktu berapa bulan, sayang? Berapa minggu? Hah? Berapa minggu? Ya Allah, cuma berapa minggu loh, Mbak. Hah? Hah? Aku loh, Mbak. Karena ada bukti aku itu berani pinjam, Mbak. Makanya saudaraku yang aku pinjemin yang ajak telepon itu, sekali pinjam itu. Berarti pinjam nggak nggak sampai 1 bulan kehilangan 300 juta. Iya, Mbak. Masa Allah. Nggak ada yang berapa minggu kayak itu 2 minggu, nggak ada 2 minggu. Mbak, kamu udah itu sadar. Tapi orang itu kalau selalu SMS, aku selalu nurut, Mbak. Oke. Sekarang saya paham. Saya minta maaf ya. Artinya adalah karena sampean diiming-imingi 2M, sampean terus ngekei duit karena berharap dapat 2M. Bener nggak kalau saya ngomong kayak gini? Iya, karena mikir saya itu uang dari 2M itu, mikir saya majikan saya pernah bilang begitu. Mikir saya uang itu ditransfer. Sampai saya juga pinjam uang majikan ngurusin itu, Mbak. Loh, ngurusin itu otomatis kan kamu bisa nanya sama majikan. Kenapa kamu nggak nanya sama majikan untuk ngurusin itu? Majikan itu baru kemarin bilang, aku nggak sama sekali nggak transfer uang. Aku kan ya pakai tuh, Mbak. Kenapa nggak dari awal nanya? Itu pertanyaan saya. Dari awal gimana, tanya gimana? Maksudnya sebelum sampean ngasih uang nih sama penipu nih, kan harusnya, Dadai, ini apakah benar kamu? Apakah benar? Benar nggak? Iya, tapi aku nggak pikiran seperti itu, Mbak. Pikiran saya udah nggak bisa ini begitu loh, Mbak.
Oke. Cuma ingat saja itu uang. Oke. Nah, Karena saya peduli dengan uang, Kak. Karena sebelumnya saya sudah punya utang. Jadi jujur saya pengen cepat lunasi. oke, Makanya saya berani pinjam, Mbak. Oke, berarti sampean karena punya keinginan, punya nafsu pingin melunasi dan mengharapkan dapat uang 2M. Berarti kan rasa tamak itu ada. Boleh saya ngomong kayak gitu. Berarti kan tamak atau kita. Bener nggak? Dengan ngeluarin uang 300 juta kita akan dapat 2M. Bener nggak? Iya, makanya temanku aku juga ngasih tahu 2M itu loh 9 angka ini kok 11. Aku ya nggak percaya begitu loh. Yang aku pikirkan aku pinjam uangku kembali aku bisa melunasi utang cuma itu. Hari semalam itu saya percaya oh iya yang namanya 2M itu akan 9 kenapa ini 11. Aku baru sadarku itu minggu baru libur Kak gitu loh Kak. Oke. Saya nggak mau bahas itu, wes. Saya minta maaf kalau kata-kata saya agak kasar tadi ya. Terus Nggak apa-apa. terus sekarang sampean itu maunya apa? Dituntut kah atau seperti apa sampean maunya? Itu masuk TV Mbak aku nggak dapat sama suamiku Mbak. Sampai nggak masuk TV loh. Saya masuk Miss Yuni loh. Kok udah masuk di ini? Saiki lo sampean wis masuk TV sampean. Saiki lo sampean suara masuk TV, emangnya orang tahu sampean? Kan ya nggak tahu juga. Aku pengen cuma bisa melunasi utang itu aja. Iya sampean ya udah lah gitu. Ya udah berarti kan tidak butuh solusi nih, cuman ya sepurane Miss Yuni ngamuk sama sampean. Ya udah nggak apa-apa lah sampean pingin. Mbak, terus semakin kali lo aku sampean. Nek gue sampai di bawah. Orang tuh, Waduh, nanti gak ketok jenengmu yo gak eneng ning kono. Iki ki korano wajah Miss Yuni tok. Aku sering nonton konten Miss Yuni, aku yang mengikuti. Engko lek dituntut maksudnya duit metu barang Pak. Yuk lek duit metu ya enggak. Mungkin dia di penjara akan dicari di mana orangnya. Setidaknya kan kita tahu. Makanya kan aku tadi ngomong sama sampean. Makanya aku nanya sama sampean. Jalurnya harus benar. Lek kamu bilang warisan dari majikan. Majikan semua akan nyelidiki sayang. Karena itu akan ngomong, kamu nggak boleh ada kebohongan di situ. Iya, tapi saya tuh baru gitu, benar majikan pernah ngomong gitu. Cuma yang baru semalam itu dia bilang aku nggak transfer uang, aku dapat cek dari Indo, Mbak, begitu loh. Tapi majikanku udah transfer, makanya aku kira dulu aku itu bosku di Jakarta juga pinjam sama temanku itu buat operasi payudara, makanya aku pengen pinjam temanku pengen melunasi itu utang karena dapat SMS seperti itu begitu loh Mbak. Ya intinya berarti sampean nggak mau ditangani, ya udah wes. Ya udah wes, ini perhatian buat teman-teman yang lain, bener nggak? Ada pesan nggak kira-kira buat teman-teman yang lain agar jangan pernah percaya sama orang lain? ya, buat teman-teman semua hati-hati karena zaman sekarang kan banyak penipuan. Hati-hati kita bekerja sangat terpokok lah. Tidak orang itu harus hati-hati, benar-benar hati-hati. Apa fotonya juga pertama saya kirim Oke, siap. Tapi bukan itu loh Mbak, yang itu adalah sindikat. Itu bukan orangnya. Itu bukan pelakunya sayang. Bukan yang itu loh, yang satunya itu loh, yang satunya itu. Itu orang-orang di penjara sayang. Itu orangnya di penjara sayang. Itu orang-orangnya di penjara. Betul, itu orang-orang di penjara. Ya aku siapa mesti kancamu, saya kancamu sing ngenawi, kancamu sing mungkin proses kompromi aku sendiri nggak tahunya aku bersedekah Mbak. Iya aku tuh bersedekah aku pilih di kotak amal di pinggir jalan. Terus ada mbak-mbak kalau kamu ada solusi seperti ini tolong